Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, Oma, dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali di hari Rabu 28 Juni 2023 dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Baik, Bapak dan Ibu, Oma, Opa, perkenalkanlah saya Ivon Tandibua Pongo, anggota PKLU Jemaat GPIB Jatipon, Bekasi. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk malam ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa agar Roh Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kebersamaan ini sehingga kita dapat memahami dan melaksanakan firman-Nya dengan benar. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami berkumpul anggota PKLU dimanapun berada dalam rangka program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Biarlah Tuhan, sebelum kami membaca Alkitab dan merenungkannya, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin dan beserta dengan kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melaksanakan firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, dan pakailah kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam ini terambil dari Efesus 5 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Renungan malam ini sesuai dengan pembacaan Alkitab Efesus 5 ayat 17 sampai dengan 18 mempunyai tema hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan ayat perenungan diambil dari ayat 18 yang mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Anggur adalah jenis minuman yang menyegarkan dan menyenangkan hati. Orang meminum anggur sebagai simbol persekutuan dan sukacita. Raja-raja, para pembesar, dan orang-orang kaya zaman dulu sampai sekarang biasa mengadakan perayaan dan menjamu para tamu undangan dengan menyajikan makanan dan minuman anggur. Perjamuan Paskah Yahudi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid juga dengan makan roti dan minuman anggur. Bahkan Tuhan Yesus memberikan perintah untuk tetap melakukan perjamuan
dengan makan roti dan minum anggur, namun dengan makna baru, yaitu roti sebagai lambang tubuhnya dan anggur sebagai lambang darahnya. Jelas bahwa sebagai orang percaya kita tidak dilarang meminum anggur. Yang dilarang adalah jika kita mabuk karena minum anggur berlebihan. Karena jika kita mabuk, kita akan mengatakan dan melakukan hal-hal di luar kesadaran diri kita. Yang menguasai orang mabuk adalah hawa nafsunya. Akibatnya, yang diucapkan adalah kata-kata kotor, caci maki, dan perbuatan-perbuatan jahat dan tercela. Orang yang sering minum sampai mabuk adalah orang bebal dan bodoh, karena mereka lebih mengutamakan keinginannya dan tidak peduli untuk melakukan kehendak Tuhan. Di hati dan pikiran mereka adalah cari minuman dan minum sampai mabuk, lalu memuaskan hawa nafsu mereka. Orang percaya adalah orang yang selalu berusaha mengerti kehendak Tuhan, yaitu apa yang baik dan benar di dalam seluruh aspek hidupnya, termasuk di dalamnya tentang perilaku minum anggur. Orang percaya mengerti akan tujuan dan manfaat dari minum anggur. Mabuk oleh anggur merupakan penanda tingkat kedewasaan orang percaya yang masih rendah. Kedewasaan orang percaya bukan soal pengetahuan dan teori, tetapi juga soal praktek dalam perilaku hidup sehari-hari. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita berdoa untuk menutup saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Ya Allah Bapa kami yang di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena Bapa yang telah menyertai kebersamaan ini dalam membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan memimpin hidup kami, menyertai kami, dalam kami akan beristirahat malam ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan pula yang akan menjaga kami, menyertai kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan akan malam ini, terkhususnya juga untuk Dewan PKLU yang telah memfasilitasi program ini. Biar Tuhan memberkati sehingga program SPMAB ini dapat berjalan dengan lancar dan kami seluruh anggota PKLU
dapat menarik manfaat dari seluruh program-program yang direncanakan oleh Dewan PKRU. Terima kasih Tuhan akan kasih setiamu. Ampuni akan seluruh salah dan dosa kami. Sertai kami malam ini Tuhan, dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak, Ibu, Oma, dan Opa. Biarlah Roh Kudus yang akan memenuhi kita semua agar kita dapat hidup sebagai orang percaya yang dapat menguasai hawa nafsu. Tuhan Yesus menjaga Ibu dan Bapak, Oma, dan Opa.